Hai semuanya, selamat sore dari Itali. Dan pada video kali ini saya cuma mau membahas lebih rinci tentang video saya yang viral beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu di TikTok tentang 420 jutanya biaya parkir kapal pesiar. Jadi pada video tersebut memang diperuntukkan untuk TikTok dan less than 1 minute, kurang dari 1 menit videonya. Dan pada video kali ini kita akan ulas lebih rinci lagi seperti itu, oke? Jadi ya, first of all, itu informasi tersebut saya dapatkan dari port agentnya langsung. Sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih nanya kemarin di port agent. Jadi port agent ini adalah seperti departemen yang ada di shoreside, yang ada di darat, dan kita selalu berhubungan dengan port agent. Apa-apa dengan, terutama dengan bagian administrasi ya. Jadi kalau administrasi kita pasti berhubungannya dengan port agent seperti itu. Jadi kemarin iseng-iseng nanya dan ternyata harganya itu berkisar di antara 20.000 sampai 30.000 US dollars. Jadi saya tidak mungkin menyebutkan berapa nominal pastinya. Soalnya itu ya termasuk rahasia perusahaan juga ya. Jadi ya berkisar di antara itu. Jadi kalau misalnya kita ambil, atau mungkin bahkan bisa lebih dari itu dan bisa kurang dari itu, tergantung negara dan tergantung portnya. Portnya sibuk atau tidak, port yang besar apa enggak. Jadi port yang besar ini yang saya maksud adalah tempat-tempat embarkasi atau masuk atau keluarnya passenger yang ribuan orang masuk ke kapal pesiar, itu biasanya portnya sibuk. Seperti yang saya katakan di video tersebut ya, kalau misalnya di Amerika tuh seperti di Miami, di New York, Orlando, atau di mana gitu ya, port-port yang sibuk. Atau di negara lain itu seperti di Jerman, di Italia itu seperti di Civitavecchia. Seperti itulah, itu port-port yang sibuk, pelabuhan-pelabuhan yang sibuk seperti itu. Jadi informasi ini saya dapatkan bukan dari browsing ya. Jadi kalau browsing tersebut ya itu urusan, itu beda cerita. Jadi informasi ini saya dapatkan langsung dari port agent dan saya confirm kembali dari pihak finance department yang ada di kapal pesiar. Soalnya untuk pembayarannya ya pasti berhubungan dengan finance kan, seperti itu. Jadi sekali lagi biayanya tuh bisa lebih mahal dari 420 juta dan bahkan bisa lebih murah. Lebih murahnya kenapa? Karena kalau misalnya kita ngeport atau kita bersandar di pelabuhannya Amerika, anggaplah di Miami atau di New York ya, jelas harganya, tarifnya beda dong kalau misalnya kita bersandar atau berlabuh di Jamaika misalnya, atau di negara-negara bagian yang lainnya seperti itu, atau mungkin di Asia, salah satu negara yang di Asia. Jelas beda dong, soalnya itu kan tergantung port atau tergantung negara memberlakukan tarifnya berapa untuk kapal pesiar seperti itu. Jadi yang saya ambil itu rata-rata seperti itu. Bahkan ada yang lebih mahal seperti itu. Kalau yang lebih mahal ya itu udah beda cerita lagi ya, seperti itu. Kita bilangnya biaya parkir ya, biar gampang menyimak ya. Soalnya tidak semua yang menonton ini mengerti dengan bahasa-bahasa pelayaran atau bahasa Inggris lainnya. Jadi ya biar universal, kita menganggapnya biaya parkir seperti itu gitu ya. Jadi biaya tersebut kalau misalnya kita rinci, itu tuh ya bisa dikatakan tarif parkirnya dari pagi sampai sore. Tergantung deal-dealan kita lagi, ngomongnya ya deal-dealan. Tergantung apa ya, MOU yang telah kita tanda tangani, perjanjian yang telah kita tanda tangani gitu ya. Jadi biasanya nih kalau misalnya kita berlabuh, kita ngeport itu sekitar jam 6 pagi atau jam 7 pagi, kadang lebih early jam 5 pagi, dan kita harus udah sailing lagi. Kalau misalnya tidak overnight, sailing sekitar jam 6 sore, 6 PM atau jam 7, atau ada ya sekitaran itulah, tergantung itinerary-nya seperti itu ya, schedule-nya. Jadi kalau misalnya extend, kalau misalnya ada kru yang terlambat masuk ke kapal pesiar atau ada passenger yang terlambat masuk ke kapal pesiar setelah seharian keluar kapal, dan biasanya staff kapten atau chief security officer-nya tuh udah nunggu tuh di gangway. Mana ini kok belum datang-datang ini? Ini biaya parkirnya bakal ditambah ini ya kan. Seperti itu. Jadi ini benar-benar kalau misalnya ada keterlambatan tersebut, biasanya pada umumnya tuh kita tinggal. Soalnya mahal bro biaya parkirnya. Jadi kita tinggal, nanti akan dijemput pada next port berikutnya, besoknya atau kapan port berikutnya. Atau tidak sama sekali, seperti itu. Kalau misalnya ada dari kalian yang pengen ke kapal pesiar sebagai passenger atau kru, dan ketika keluar shore lift, tolong on time. Oke, jadi
biaya tersebut memang tidak cuma untuk biaya parkir aja ya, dan banyak juga teman-teman atau netizen yang menganggap bahwa pengen jadi tukang parkir aja gitu. Di kapal pesiar tuh nggak punya tukang parkir. Di pelabuhan masing-masing negara tuh nggak ada tukang parkirnya. Tukang parkir yang mungkin sering kalian lihat pakai seragam orange atau light green atau something like that. Di sini kita tidak punya hal yang seperti yang benar-benar tukang parkir gitu ya. Jadi kalau tukang parkir di kapal itu lebih ke ini sih, orang yang bertugas untuk ngambilin tali kapal dan diikat. Nah, seperti itu kan. Ya bisa dikategorikan sebagai tukang parkir di kapal pesiar. Duit tersebut yang 420 juta bukan dikantongi oleh si tukang parkir tersebut, atau bukan dikantongi oleh orang yang bertugas untuk mengikat tali kapal tersebut. No. Itu tuh masih banyak pembagiannya mereka. 420 juta itu sebenarnya nggak ada apa-apanya bagi negara-negara mereka seperti itu ya. Jadi itu tuh sudah dialokasikan, mereka lah yang itu udah urusan mereka, udah urusan masing-masing negara tersebut. Entah yang 420 jutanya dibagi berapa, dikasih sama ini, apa sih, banyak banget lah prosesnya. Itu saya tidak mau bahas pada video ini, soalnya itu sudah bukan ranah saya, itu sudah urusan mereka gitu ya. Jadi yang jelas rinciannya seperti itu. Kenapa bisa dapat 420 juta itu karena 30.000 dolar ya, 30.000 dolar kali 14.000. Jadi rate yang saya ambil 14.000 rupiah, dikalikan saja 30.000 dolar kali 14.000 rupiah itu sekitar 420 juta. Seperti itu guys. Ini kita masih ngomongin ini ya, masih ngomongin dolar, belum kalau kita ngomongin euro kalau misalnya kita di Eropa seperti itu. Oke, kadang-kadang kita di Indonesia yang cuma bayar parkir 2.000 rupiah atau 5.000 atau mungkin 10.000 bagi yang roda 4, kadang kita masih mikir, oh ini kemahalan gitu ya. Apa kabar dengan kita bro yang 420 juta dalam satu hari? Tapi ini sebenarnya bukan perorangan ya, jadi yang bayar adalah company, perusahaan. Jadi ya fine aja sih gitu. Kalau misalnya perorangan bayar 420 juta juga ya mikir juga bro. Tapi ya nggak juga sih, nggak mikir juga. Karena kenapa? Pemasukan yang didapat oleh kapal pesiar ini nggak main-main gitu. Ada 5.000 sampai 6.000 orang passenger yang masuk di kapal pesiar setiap cruise-nya. Cruise-nya bisa 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu, atau 14 hari cruise. Dan itu perputaran duitnya tuh kencang banget di sini. Untuk masuk ke kapal pesiar, jadi passenger untuk berlibur di kapal pesiar ini, duitnya ini udah nggak main-main. Jadi 420 juta itu sebenarnya kecil banget bagi perusahaan segede ini, seperti itu gitu ya. Jadi ya seperti itu rinciannya. Saya harap teman-teman yang menonton ini bisa lebih puas, bisa lebih satisfied dengan penjelasan saya pada video ini. Dan saya harap juga video-video saya sebelumnya atau selanjutnya nanti bisa terus menambah wawasan atau informasi kepada teman-teman semuanya, khususnya di dunia pelayaran atau di dunia kapal pesiar. Itu saja video untuk kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Vincent Hulu. Salam satu jangkar.